Ingatlah akan penciptamu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Sahabat Iktus, umur panjang menjadi harapan bagi setiap orang. Namun apakah umur panjang identik dengan kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan dapat dialami sebagai ganjaran kelakuan yang benar. Masa tua tidak menjadi sebuah penyesalan apabila di masa muda seorang mempergunakan waktu sebaik-baiknya pada jalan Tuhan. Jangan menunggu tua untuk bertobat, tetapi sekaranglah waktunya. Raja Salomo telah berupaya menemukan apakah makna hidupnya. Tidak mudah untuk memahaminya, sebab hidup terlalu luas untuk bisa dimengerti. Di akhir pencariannya, Raja Salomo memberikan suatu nasihat. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Pasal 12 ayat 13. Nasihat dalam perikop ini ditujukan kepada kita yang hidup pada masa kini, agar menggunakan masa hidup sebaik-baiknya sehingga mengalami masa depan yang penuh kebahagiaan. 1. Bersukarialah hai pemuda. Pasal 11 ayat 9. Allah menghendaki umatnya bersukacita untuk menikmati masa muda mereka. Tetapi semua sukacita itu harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah mempertegas dengan menambah suatu peringatan. Jangan lupa betapa pendek masa mudamu itu. Pasal 11 ayat 9. 2. Buanglah kesedihan dari hatimu. Pasal 11 ayat 10. Buanglah kesedihan dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Alasan untuk membuang kesedihan dan menjauhkan penderitaan adalah karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Hal itu berbicara tentang betapa pendeknya masa muda itu. Tidak membuang setiap waktu dengan sia-sia, melainkan bekerja keras untuk lepas dari penderitaan. Masa tua menjadi masa penantian kematian atau menjadi sebuah penderitaan bila tidak disiapkan sejak masa mudanya. 3. Ingatlah akan penciptamu. Pasal 12 ayat 1. Mengingat pencipta kita berarti bertindak dengan cara yang dikehendakinya pada saat ia menciptakan kita. Yesaya pasal 43 ayat 7 menyatakan tujuan penciptaan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Pasal 12 ayat 1b menjadi peringatan agar pembaharuan hidup itu dialami sebelum kematian menjemput kita. Raja Salomo menyampaikan bahwa akhir dari kehidupan bukanlah kematian, karena setelah kematian seseorang akan bertemu Yesus dalam keabadian bila Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menyadari bahwa hidupku harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Apakah aku telah menggunakan kesempatan hidup untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal? Sadarkah aku bahwa masa kini adalah persiapan bagiku untuk menghadapi masa depan? Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa hidup ini harus kupertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Karena itu, aku tidak mau membuang waktu percuma, tetapi biarlah setiap waktu dalam hidupku menjadi berarti bagi kerajaan Allah. Jadikan aku orang yang berhikmat dalam menggunakan waktu untuk kemuliaan-Mu. Inilah waktunya bagiku mempersiapkan hari tuaku agar mengalami kebahagiaan di dalam Engkau. Jika aku hidup untuk-Mu.
dan jika aku mati untukmu. Amin. Hidup benar di masa muda membuat kita tidak takut menghadapi masa tua.